Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadi Cantika Sari dari kelas MJ 402, dengan nomor induk mahasiswa 250201020045. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kesimpulan dari 2 sesi mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2. Di sini saya memilih yang pertama sesi 2 di lingkungan kerja dan sesi 4 motivasi. Baik, lingkungan kerja di sesi 2. Lingkungan kerja adalah segala kondisi di sekitar karyawan yang memengaruhi kenyamanan dan kinerja dalam bekerja, yang terdiri dari lingkungan fisik, yaitu pencahayaan, kebersihan, keamanan, ventilasi, dan warna ruangan. Lalu ada lingkungan non-fisik, yaitu hubungan antar pegawai, komunikasi, saling menghargai, dan keramahan. Nah, lingkungan kerja yang baik itu membuat karyawan merasa nyaman, aman, dan betah untuk bekerja. Nah, apa aja sih faktor-faktor lingkungan kerja? Yang pertama itu ada faktor fisik, yang meliputi penerangan, ventilasi udara, kebersihan, pewarnaan ruangan, tingkat kebisingan, dan keamanan kerja. Lalu ada faktor non-fisik, yaitu hubungan antar pegawai, sikap saling menghargai, keramahan, dan komunikasi yang baik. Selanjutnya ada manfaat lingkungan kerja yang baik. Manfaatnya itu, yang lingkungan kerja yang baik itu mampu meningkatkan kenyamanan bekerja, mengurangi stres dan kelelahan, menumbuhkan semangat kerja, meningkatkan produktivitas, mengurangi tingkat absensi dan konflik, yang terakhir ada meningkatkan prestasi kerja karyawan. Nah, selanjutnya ada hubungan lingkungan kerja dengan kinerja. Jadi, lingkungan kerja yang baik itu akan menghasilkan lingkungan kerja nyaman, karyawan merasa aman dan betah, motivasi kerja meningkat, produktivitas meningkat, dan tujuan perusahaan tercapai. Nah, contohnya nih, yaitu ada ruangan yang bersih, hubungan antar pegawai yang harmonis, dan fasilitas kerja lengkap membuat karyawan lebih fokus sehingga hasil kerja menjadi lebih baik. Selanjutnya itu ada materi di sesi 4 yaitu motivasi. Nah, pengertian motivasi sendiri itu, motivasi berasal dari kata mover, yang berarti menggerakkan atau mendorong. Nah, motivasi itu merupakan dorongan yang membuat seseorang mau bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Ya, di sini manajer memiliki peran penting dalam memberikan motivasi kepada bawahannya. Baik, selanjutnya ada tujuan motivasi. Ya, yang pertama itu ada meningkatkan kepuasan kerja. Yang kedua ada meningkatkan produktivitas, yang ketiga meningkatkan disiplin, yang keempat meningkatkan loyalitas, yang kelima menciptakan hubungan kerja yang harmonis, dan terakhir ada menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan. Lalu ada metode dan jenis motivasi. Metode motivasi itu ada motivasi langsung, yaitu memberikan bonus, insentif, penghargaan, promosi. Lalu ada motivasi yang tidak langsung, yaitu fasilitas kerja yang nyaman, lingkungan kerja yang mendukung, dan jaminan keamanan kerja. Lalu ada juga jenis motivasi, yaitu adalah jenis yang positif seperti reward, penghargaan, dan kesempatan promosi. Lalu ada jenis yang negatif, yaitu teguran, hukuman, dan sanksi. Nah, di sini tuh motivasi positif itu lebih efektif untuk jangka panjang. Nah, ini ada 3 teori motivasi. Yang pertama itu adalah konten teori, yaitu motivasi berasal dari kebutuhan individu. Ada yang kedua itu ada proses teori, yaitu motivasi dipengaruhi harapan terhadap hasil yang akan diperoleh. Yang ketiga ada reinforcement teori, yaitu perilaku dipengaruhi oleh konsekuensi atau pengalaman sebelumnya. Nah, baik, kesimpulannya adalah lingkungan kerja yang baik menciptakan rasa nyaman, aman, dan meningkatkan produktivitas. Motivasi merupakan faktor penting yang mendorong karyawan bekerja secara optimal. Lingkungan kerja dan motivasi merupakan 2 faktor penting dalam manajemen sumber daya manusia. Perusahaan yang mampu mengelola keduanya akan memperoleh kinerja organisasi yang lebih efektif dan produktif. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada kata yang salah maupun perbuatan saya yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.